Saya akan bahas sampai mengupdate data ya teman-teman. Saya akan sampai mengupdate data agar pembahasan kita kali ini tidak semena-mena atau terkesan ngarang-ngarang. Halo bangku semua, selamat datang kembali di channelnya Monprank. Gimana kabar kalian? Hari ini ada informasi penting yang harus saya sampaikan untuk teman-teman semua ya, supaya sebagai bahan pelajaran buat kita, karena kejadian ini atau informasi ini harus saya share karena baru terjadi sekitar kemarin kalau nggak salah. Dan ini terkhusus untuk youtuber reaction videonya Mas Alibata ya. Bukan berarti video reaction yang seperti apa, tapi yang di sini yang lebih tepatnya untuk konten reuploader. Jadi seperti itu. Misalnya saya punya satu channel, terus saya ambil videonya orang lain, taruh di channel saya, kemudian reaction videonya Mas Alip. Contohnya seperti itu. Dan di kali ini, di momen ini, saya ingin teman-teman biar paham, saya tidak ada bermaksud untuk mengkritik atau ingin menjudge, tidak. Tetapi ini sebagai bentuk rasa sayang saya, sebagai kita keluarga lah di lingkup Mas Alip, dalam arti kita sering mereaction videonya Mas Alip, sering memberikan tanggapan dan lain-lain. Nah, ini sebagai bentuk rasa sayang saya untuk men-share informasi ini agar ke depan tidak ada yang terjadi. Jadi seperti itu ya. Kita langsung masuk pada pembahasan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, pastikan pencet tombol subscribe-nya dulu agar teman-teman selalu mengupdate terus informasi terbaru tentang Alibata. Oke? Di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama di sini adalah terkait konten reuploader. Teman-teman pasti tahu konten-konten atau channel-channel besar yang terkhusus mereaction video Mas Alip, dalam arti mereka mencopot videonya orang lain terus tempel ke channelnya mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan views yang banyak. Tapi saya harap teman-teman jangan meniru hal itu, karena reuploader itu sangat bahaya untuk konten kita pribadi. Kita nggak usah jauh-jauh, kita tengok kejadian kemarin sekitar 1 bulan atau 2 bulan pada channel Calon Sarjana. Nah, Calon Sarjana itu sudah sekitar 14 juta subscriber, akhirnya hilang karena diklaim hak cipta atau di strike oleh YouTube, karena YouTube melihat channel-channelnya itu berisi kontennya orang lain. Jadi seperti itu. Nah, saya harap di poin pertama ini kita akan bisa dapat pelajaran. Saya akan bahas sampai mengupdate data ya teman-teman. Saya akan sampai mengupdate data agar pembahasan kita kali ini tidak semena-mena atau terkesan ngarang-ngarang. Tapi di sini saya ada data supaya sebagai dasar kita. Oke, poin pertama sudah bisa diterima. Terus kita masuk kepada poin kedua. Yang mana di poin kedua ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Kemarin ada salah satu fansnya Mas Alip, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, dia messenger ke saya karena orang ini yang berinisial MH ini, dia mengatakan bahwa bang, ini kontenmu dicopot terus ditempel atau dipakai orang lain. Saya bilang, ah masa, tolong abang strike orang ini loh. Akhirnya dia tuh ngotot sekali kan, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia ngotot sekali untuk saya strike. Saya bilang ada apa, saya bilang seperti itu. Akhirnya basa-basi, akhirnya saya cari tahu perlahan-lahan, dan akhirnya saya meminta waktu. Saya meminta waktu untuk mengecek atau mengcross-check MH ini ya teman-teman. Terus kemudian setelah saya cross-check, saya menanyakan kepada MH ini, kamu kenal namanya R tidak? Saya pakai inisial aja ya teman-teman. Kamu kenal namanya R tidak? Karena saya sudah tahu setelah saya selidiki dari akun Facebooknya itu mengarah ke R, dalam arti MH ini nama aslinya adalah R, tapi dia menggunakan Facebook yang lain yang berinisial MH ini ya teman-teman. Terus kemudian dia bilang tahu tidak? Saya bilang terbuka aja gitu kan. Akhirnya saya diblokir teman-teman, saya diblokir. Padahal pertama itu dia ngotot sekali untuk saya strike YouTube-nya ya teman-teman, YouTube-nya, terus kemudian Facebook-nya seperti itu. Nah, itu poin kedua. Terus yang poin ketiga di sini, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Di mana kesimpulan kita kali ini,
bahwasannya teman-teman kan tahu konten reuploader itu pasti mencompot konten orang lain masukin ke konten kita. Otomatis followersnya kita pun itu tidak bisa dipercaya 100%. Dalam arti jangan sampai followers kita ini melaporkan kepada konten-konten yang kita copot itu yang mereka kenal. Nah, di situ saya bilang karena ini istilahnya baru terjadi kemarin ya teman-teman, maka itu saya harus share informasi ini sebagai rasa bentuk pedulian saya untuk teman-teman semua agar kita bisa membangun konten-konten yang kreatif, agar kita bisa membangun apa yang kita bisa. Jangan sampai kita merupload atau mengambil konten orang lain terus kemudian pasang di channel kita, karena kita juga belum tahu semua subscribernya kita itu 100% bisa dipercayai. Jangan sampai mereka mengadu terus yang diadu ambil tindakan untuk men-strike channel YouTube kita yang selama ini kita sudah susah payah, sudah sampai subscribernya ratusan ribu, puluhan ribu. Nah, ujung-ujungnya hilang juga. Nah, jangan sampai itu terjadi. Mungkin 3 poin ini yang bisa dapat saya share untuk teman-teman semua. Saya harap ini bisa bermanfaat dan juga sebagai bahan pelajaran baru untuk kita semua, agar kita selalu berbuat baik kepada sesama dan juga alam semesta. Oke, apabila teman-teman suka dengan konten saya kali ini, pastikan like, komen, serta subscribe-nya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Thank you, next time, bye.